فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab bayan ada di syu'abil iman, penjelasan tentang jumlah cabang-cabang keimanan dan mana yang paling utamanya, kemudian mana yang paling rendahnya. Baik, kita membaca hadis Abi Hurairah dengan dua riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, yang menghafal hadisnya barakallahu fiikum. Pada hadis al-iman bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah, kalau kita lewati ada khilaf tentang makna jumlah ini. Setelah khilaf tentang mana riwayat yang kuat antara 60 sekian dan 70 sekian. Nah, dari sisi riwayat, mana yang kemarin kita simpulkan bahwasanya riwayat tersebut lebih kuat? Indak Abadah yang sittun. Nah, riwayat sittun karena itulah yang datang tanpa ada keraguan-raguan dalam Sahih Bukhari. Kemudian yang kedua, pembahasan ini apakah jumlah tersebut memang diinginkan jumlah hakikiyah ataukah ada makna lain yang diinginkan Zakaria? Yang dimaksudkan dengan penyebutan jumlah ini apa? 60 sekian atau 70 sekian. Tarik. Menunjukkan banyak. Nah, intinya untuk menunjukkan banyaknya jumlah cabang-cabang keimanan. Baik, karena orang Arab akhwan biasa menggunakan hitungan 60 atau 70 sekian. Baik, tidak menginginkan hakikat jumlahnya, tapi yang diinginkan untuk intinya menunjukkan taksir, menunjukkan jumlah yang banyak. Berarti maksudnya dalam hadis ini bahwasanya iman itu memiliki cabang-cabang yang banyak.
Dan yang paling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah, yang rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Naam. Taib. Dan di antara bukti yang menunjukkan bahwasanya yang diinginkan adalah takfir, ya, karena ketika dihitung berbagai macam sifat-sifat yang menunjukkan keimanan, maka akan didapati jumlah yang banyak, melebihi 70, melebihi 60 sekian, bahkan melebihi 80-an. Makanya sebagian mengkritisi metode beberapa penulis yang mereka berupaya untuk menghitung satu persatu cabang-cabang keimanan ini yang masuk dalam deretan takalluf. Kenapa? Karena perincian tersebut memang tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Karena memang yang diinginkan adalah untuk menunjukkan taksir, menunjukkan banyaknya. Menunjukkan banyaknya. Taib. Pembahasan ketiga tentang makna bid'un secara lughah telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Bid'un itu maknanya apa? Hendak ya Ukasha. Penggunaan untuk jumlah dari berapa sampai berapa? Bid'unnya makna al-bid'u apa? Abdul Hafid. Al-bid'u yang rajih di sisi ahli lughah adalah hitungan dari 3 sampai 9. Itu diistilahkan dengan al-bid'u, jumlah yang mubham, yang kita tidak tahu pastinya berapa, tapi berkisar dari 3 sampai 9. Itu digunakan istilah al-bid'u. Dan dalam hadis ini di antara faedah yang sangat jelas menunjukkan apa? Hendak Abdullah yang belum disebutkan. Menunjukkan bahwasanya cabang iman yang paling puncaknya, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Cuman al-qaul ikhwani fillah dalam istilah syar'i, jangan seorang memahami hanya sekadar ucapan lisan. Tapi al-qaul yang dimaksud di sini qaulu la ilaha illallah, yaitu perkataan la ilaha illallah yang dibangun di atas keyakinan. Dan diwujudkan dengan perbuatan. Itu yang dimaksudkan dengan cabang keimanan tertinggi. Ketika seorang betul-betul mengucapkan la ilaha illallah, yang ucapan ini memang dibangun di atas keyakinan, di atas akidah, dan memenuhi apa yang menjadi konsekuensi apa yang dikatakan. Karena tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah tanpa hal-hal tersebut tadi. Contohnya sangat jelas apa yang ada pada orang-orang munafikin. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi tatkala tidak meyakininya, maka tidak bermanfaat kalimah la ilaha illallah itu di sisi Allah. Bahkan mereka diancam dengan neraka yang paling keraknya, yang paling bawahnya, yang paling dahsyatnya. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Faedah yang lain dari mantuqul hadis Aba Hanafi. Dalam hadis jelas menunjukkan bahwasanya imatatul adha anit tariq,
menyingkirkan gangguan dari jalan, yang Nabi SAW katakan wa adnaha, cabang yang paling rendahnya. Makanya ikhwan, kalau seorang yang paling rendahnya saja tidak mewujudkan, apalagi hal-hal yang berikutnya. Ini maksud dari Nabi SAW. Taib, menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk bagian dari keimanan. Ada sesuatu, ada batu besar mengganggu di jalan, berupaya untuk disingkirkan. Antum jalan, kemudian ada ranting pohon yang mengganggu di jalan, berhenti sejenak, singkirkan. Itu bagian dari iman. Dan kemudian ditutup oleh Nabi SAW dengan sabda beliau, wal haya'u syu'batun minal iman, yang insyaallah ini akan kita bahas secara lebih lanjut pada hadis yang akan kita baca. Yaitu pada hadis ke-36 bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Telah berkali-kali guru Imam Muslim rahimahullah ta'ala, thiqatun hafidh. Wa Amr ibn Naqid, ini juga Amr ibn Muhammad bin Bukair al-Baghdadi, juga thiqatun hafidh. Wa Zuhair ibn Harb, terkumpul 3 guru dalam satu riwayat ini. Qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah, mereka mengatakan telah menyampaikan hadis kepada kami Sufyan bin Uyainah, imam, tidak diragukan tentang keimamannya. Ani Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, muttafaqun ala jalalatihi wa itqanih, disepakati tentang kemuliaan dan kemutkinannya. Selain thiqatun mutqin, juga faqih. An Salim an Abi, Salim yang dimaksud adalah Salim putra Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, jadi cucu dari Umar bin Khattab. Termasuk dalam deretan salah satu dari fuqaha us-sab'ah menurut sebagian pendapat. Dikenal dengan kekokohannya dalam periwayatan, juga kuatnya dalam ibadah. Dikenal paling mencocoki dan paling persis dengan ayahnya, yaitu Abdullah bin Umar, dari sisi sifat-sifat dan gaya hidup. Walaupun dari si asal, ya kawan, Salim ini, ibunya Salim, akhwan, asalnya adalah dari sarari, yaitu dari apa? Dari tawanan, dari budak. Tapi demikianlah ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keutamaan bagi hamba-hambanya. Dikatakan oleh Ibnu Abi Zinad, kana ahlul Madinah yakrahuna ittikhadha ummahatil aulad hatta nasha'a fihimul qurra as-saddah. Dulu penduduk Madinah tidak suka untuk mengambil ummahatul aulad, dalam artian apa? Mengambil budak-budak perempuan untuk mereka gauli. Sampai apa? Tumbuh pada mereka itu para qurra, yaitu para pemuka-pemuka qurra, ternyata dari apa? Dari putra-putra yang apa? Ibunya adalah budak, ya, ibunya budak, ummahatul aulad.
yang kemudian dikenal ya budak yang sudah digauli tuannya, budak perempuan yang sudah digauli tuannya kemudian melahirkan anak tuannya, ini si budak ini dinamakan apa? Ummul walad. Ummul walad. Nah, anak dari apa? Ibu dari anak tuannya. Baik, di antara yang terlahir dari ummahatul aulad akhwan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan siapa? Ali bin Husain Zainal Abidin. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad. Nah, cucu dari Abi Bakar. Kemudian yang sedang kita bahas ini yaitu Salim bin Abdullah bin Umar. Ini 3 tokoh yang fafaqu ahlal madinati ilman wa tuqa wa ibadatan wa wara'an. Mereka mengungguli penduduk Madinah dari sisi ilmu, ketakwaan, ibadah dan waraknya. Maka ketika melihat itu akhirnya juga yang lainnya tidak meremehkan, ternyata bisa. Nah, muncul dari apa? Dari ibu-ibu yang walaupun mereka budak itu orang-orang yang mulia. Nah, faraghiban nasu hina idzin fis sarari, maka ketika itu manusia pun suka untuk mengambil budak-budak perempuan. Dan ini tentunya yang memiliki pengaruh besar adalah apa? Ayah. Karena orang tua dari mereka ini orang-orang mulia. Ali bin Husain, ayahnya adalah Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Demikian Salim ibnu Abdullah bin Umar. Karena peran ayah kawan memiliki apa? Memiliki pengaruh yang sangat besar. Sebagaimana dalam bait syair, innama yansha'un nashi'ul fityanu fina ala ma'awwadahu abuhu. Hanyalah anak-anak belia tumbuh di antara kami itu sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh ayahnya. Pembiasaan dari ayah itu memiliki pengaruh pada anak. Yarhamukallah. Ini tentang Salim bin Abdullah bin Umar, seorang tabi'i yang mulia dan bahkan dimasukkan dalam deretan fuqaha as-sab'ah yang dulu penduduk Madinah ketika meminta fatwa, mereka meminta fatwa kepada Salim ini diantaranya setelah meninggalnya para sahabat tentunya. Dari ayahnya, an Salim an abihi. Siapa berarti sahabinya di sini? An abihi berarti siapa sahabinya? Indak ya Ilhan? Abdullah ibnu Umar. Nah, berarti nanti kalau seorang menghafal dengan menyebutkan sahabinya saja tanpa menyebutkan sanad, maka sebutkan an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'idhu akhahu fil haya. Faqala al-haya'u minal iman. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki memberikan peringatan kepada saudaranya tentang permasalahan malu. Ya'idhu akhahu fil haya. Naam. Dan kata ya'idhu ikhwan dari al-wa'dhu. Al-wa'd yaitu nasihat, peringatan.
An-nushu juga masuk dalam ya'idhu adalah at-tadhkir bil awaqib, memperingatkan tentang akibat perbuatannya. Ini masuk dalam wa'd. Taib. Nah, maksud dari hadis ini, bahwasanya laki-laki tadi yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela saudaranya gara-gara permasalahan malu. Baik. Dan memperjelas hal tersebut apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Taib, dari jalan yang lain juga sampai pada Imam Az-Zuhri, lafadznya yu'atibu akhahu fil haya, yaqulu innaka la tastahi hatta ka'annahu yaqul qad adarra bik. Dia mencela saudaranya tentang sifat malu yang ada pada dirinya. Nah, engkau sungguh sangat pemalu. Sampai-sampai dia mengatakan sungguhnya sifat malu akan memandaratimu. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar hal itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan al-haya'u minal iman. Nah, sifat malu itu termasuk bagian dari iman. Nah, sehingga bukan suatu permasalahan yang harus seseorang diperingatkan darinya. Bahkan semakin kuat sifat malu, semakin kuat keimanan seseorang. Makanya tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat imannya, maka beliau adalah orang yang paling pemalu. Cuma nanti akan kita lewati apa makna malu, apa makna haya yang dimaksudkan dalam syariat kita yang datang pujian tentangnya. Kita ambil dulu riwayat berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abd ibn Humaid Al-Qissi Abu Muhammad thiqatun hafidh. Qala haddatsana Abdul Razzaq, Imam Abdul Razzaq bin siapa? Imam Abdul Razzaq As-San'ani ini Abdul Razzaq bin Hammam, kunyahnya Abu Bakar. Seorang imam thiqah, taib, dikenal memiliki musannaf Abdul Razzaq, yang pada zamannya Sana'a makmur dengan ilmu, dan terkumpul pada Abdul Razzaq ini antara ilmu, keutamaan ilmu, menyampaikan ilmu, dan keutamaan bersedekah dengan hartanya. Bahkan beliau menanggung para murid-muridnya dengan harta yang Allah miliki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kemudian qala akhbarana Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi Al-Basri thiqatun sabtun fadil an Az-Zuhri bihadzal isnad. Dari Imam Zuhri dengan sanad ini, wa qala, dan dalam riwayat tersebut beliau mengatakan marra bi rajulin minal ansari ya'idhu akhah. Nabi melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Di sini ada penjelas bahwasanya laki-laki tersebut dari kalangan Ansar yang sedang sedang memperingatkan saudaranya tentang perkara malu. Maka Nabi kemudian dengan mengatakan al-haya'u minal iman. Taib. Dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abd bin Humaid yang dikeluarkan dalam musnad beliau, karena beliau memiliki musnad sendiri, musnad Abd bin Humaid, dengan lafaz lebih lengkap. Ali bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin min al-ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Di sini jelas Nabi melarang si laki-laki itu untuk mempermasalahkan tentang sifat malu.
Nabi katakan da'hu, biarkan dia. Nah, biarkan dia dengan sifat malunya. Kenapa? Karena al-haya'u minal iman, karena sifat malu termasuk bagian dari keimanan. Taib. Nah, hadis ini jelas dan tegas, ikhwan. Nah, menunjukkan bahwasanya al-haya'u minal iman, sifat malu itu merupakan bagian dari iman. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis sebelumnya tentang cabang-cabang keimanan. Taib. Nah, terus apa yang dimaksud dengan al-haya? Telah kita lewati ya kawan sekilas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya al-haya yang dimaksud, nah, sifat malu yang dimaksud adalah sifat yang membawa pemiliknya untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk, berupa kemaksiatan-kemaksiatan dan hal-hal yang menghinakan dirinya, dan mendorong pelakunya untuk berbuat kebaikan. Nah, inilah al-haya yang datang di dalam syariat ikhwani fillah pujian tentangnya. Baik. Yang diungkapkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asbahani ikhwan dengan ungkapan yang lebih singkat. Al-haya'u inqibadun nafsi 'anil qabih. Inqibadun nafsi 'anil qabih, yaitu apa? Penahanan jiwa dari hal-hal yang buruk, itu malu. Nah, seorang yang memiliki sifat malu, dia akan tertahan dari melakukan yang buruk-buruk. Nah, makanya sifat malu ini merupakan kekhususan manusia, kawan. Kalau hewan tidak ada. Nah, dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani, wa huwa min khasa'isil insan. Dan sifat malu ini termasuk dari kekhususan manusia. Makanya kucing, anjing tidak ada. Mereka tidak punya sifat malu. Makanya kalau kemudian manusia tercabut sifat malunya, ya dia apa? Keluar dari nilai-nilai kemanusiaan menuju apa? Menuju perilaku binatang. Jadi ini diantara hal yang membedakan antara manusia dan binatang, yaitu adanya sifat malu pada manusia. Min khasa'isil insan, untuk apa? Liyartadi'a an irtikabi kulli ma yashtahi fala yakunu kal bahimah. Naam, fala yakunu kal bahimah. Nah, agar dengan sifat malu ini seorang tertahan dari melakukan semua yang diinginkan. Nah, tidak semua yang diinginkan, tidak semua hasrat yang ada di benak kita kemudian apa? Ditunaikan. Di antara hal yang menghalangi apa? Adanya sifat malu. Adanya sifat malu. Seseorang terkadang pada dirinya terbersit hal-hal buruk, melihat sesuatu, lihat jalan, kemudian ada makanan enak dijual di pinggir jalan, pengen ngambil lah. Cuman karena ada malu, tidak jadi ngambil. Nah, Taib lewat di kerumunan orang pasar, ada penjual buah. Dalam benaknya ini, aku kalau ngambil satu jeruk tidak kelihatan, tidak ketahuan, tapi kemudian tertahan dengan apa? Dengan sifat malu. Ini contoh. Nah, yaitu inqibadun nafsi 'anil qabih. Maka bagus kalimat dari Imam Ar-Raghib ini, butuh untuk dicatat, untuk mencatat, ikhwan. Nah, al-haya'u inqibadun nafsi 'anil qabih wa huwa min khasa'isil insan liyartadi'a 'an irtikabi kulli ma yashtahi fala yakunu kal bahimah. Nah, penahanan jiwa dari hal-hal yang buruk, malu.
Berarti kalau menahan jiwa dari hal yang baik untuk ke masjid, nak ke masjid, ayo berangkat. Tidaklah bu, malu sama teman-teman, malu sama orang. Ini malu atau bukan? Hanafi, malu atau bukan? Nah, jelas salah. Karena apa? Kalau yang baik-baik, nah, seorang tidak mau melakukannya bukan malu namanya. Namanya ketidakmampuan, kelemahan, juben, pengecut. Nah, pengecut. Kalau yang bagus, tidak boleh malu. Nah, bukan malu ini namanya. Seorang diminta setoran berdiri, tidak berani berdiri. Nah, ini, bukan haya namanya. Bukan haya yang dimaksud dalam hadis, tapi ini kelemahan. Makanya butuh, misalnya anak-anak kita latih. Kita latih untuk memperkuat apa? Memperkuat keberanian. Karena itu bukan malu yang butuh dipertahankan. Ini bukan malu, tapi itu sifat apa? Kelemahan, butuh untuk kuatkan, dilatih. Makanya terkadang mungkin untuk apa anak-anak disuruh berdiri, ya tadi untuk melatih, menghilangkan apa? Kelemahan yang ada pada mereka agar memiliki jiwa pemberani. Itu tujuannya. Nah, adapun malu tadi yang menghalangi manusia dari hal-hal yang buruk, sehingga apa? Terbedakan, tidak seperti hewan. Tidak seperti hewan. Makanya kapan saja sifat malu ini telah tercabut dari manusia, ya mereka keadaannya seperti hewan-hewan, wal'iyadzubillah. Yang kita lihat dari masa ke masa, semakin apa? Semakin melemah adanya sifat malu ini. Baik. Dan diantara sifat malu yang hendaknya dikuatkan, terutama pada para wanita. Dikuatkan sifat malu tersebut sehingga mereka betul-betul menutup auratnya, memakai hijab sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para lelaki kuatkan sifat malu juga. Untuk apa? Menutup aurat dari aurat-aurat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk bagi para lelaki menutupnya. Dan bahkan sebagaimana khusus untuk di tempat kita, saya sarankan kepada para santri sebagaimana tertulis dalam peraturan untuk apa? Untuk ketika tidak memakai jubah, ya tetap memakai sarung. Kenapa? Karena celana-celana kalian macam-macam. Ada yang sirwal bagus yang memang lebar, ada yang sirwal yang sirwal ukurannya kekecilan. Sehingga tidak memenuhi kategori sirwal yang dimaksud. Masih membentuk, masih kelihatan kalau ini celana dalamnya, gambar celana dalamnya masih kelihatan. Nah, ini jangan seorang membiarkan itu terjadi pada dirinya ketika rukuk masih kelihatan gambarnya, malu. Maka ketika dilapisi sarung, ini akan apa? Akan semakin menutup, semakin astar, semakin apa? Semakin bagus dalam menutup sitarnya. Karena seorang semakin sitarnya bagus, terutama dalam sholat. Dalam sholat kita dibimbingkan untuk akhduz zinah, mengambil zinah, bukan hanya sekedar menutup aurat. Kalau sekedar menutup aurat maka sudah tertutup auratnya. Tapi butuh akhduz zinah, mengambil perhiasan dari hal-hal yang kira-kira kita tidak suka dilihat orang. Maka demikian pula jangan sampai kita perlihatkan itu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin bagus seseorang ketika sholat dalam apa? Mengambil hiasan untuk dirinya. Bagi para lelaki ya hiasannya pakaiannya. Juga apa? Penutup kepalanya.
Taib, jangan dibiarkan ya sholat dalam keadaan amburadul. Taib, karena apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam kesehariannya, antum tidak di rumah sendiri ya kawan, tidak di rumah sendiri yang seseorang bisa apa? Melepas pakaiannya sembarangan, tapi tetap di masjid maupun di asrama masih bareng-bareng dengan teman-temannya. Maka berupaya menjaga apa? Menjaga sisi pakaian. Nah, biasakan untuk memakai sarungnya. Butuh pembiasaan dan butuh tekad dari kalian. Di antara pendorongnya apa? Sifat haya. Bukannya sekedar takut kelihatan. Kalau takut kelihatan saya, tidak ada faedahnya. Ketika di dalam copot-copot, ketika di luar dipakai kerudung untuk kerukupan kayak orang gunung. Nah ini tidak betul. Pakai. Dan itu untuk apa? Untuk kebaikan bersama. Kebaikan kalian pertama kali. Melatih seorang memiliki apa? Memiliki haya yang bagus. Memiliki haya yang bagus. Dan dikatakan oleh Al-Halimi rahimahullah, hakikatul haya khaufudz dzammi binisbati syarri ilaih. Kalau tadi perkataan Ar-Raghib ikhwan tentang haya, yaitu pada dilihat dari diri kita, yaitu penahanan jiwa dari hal-hal yang buruk. Kemudian di sini Al-Halimi rahimahullah menjelaskan tentang hakikat malu ini dari sisi apa? Dari sisi apa yang menjadi pendorong seseorang menahan diri dari hal yang buruk tadi, yaitu khaufudz dzam binisbati syarri ilai, yaitu kekhawatiran, ketakutan, celaan dinisbah dengan apa? Dengan dinisbahkannya keburukan kepadanya. Makanya dari sisi ini sifat malu itu sifatnya umum. Sifat malu sifatnya umum. Bahkan orang kafir pun ada yang memiliki sifat malu. Orang yang tidak tahu agama pun ada yang pada tabiatnya memiliki sifat malu. Orang-orang yang di kampung yang tidak kenal dakwah misalnya, pada asalnya ada sifat malu pada orang-orang yang memang fitrahnya masih bagus. Kenapa? Karena hakikat malu itu adalah khaufudz dzam binisbati syarri ilai, yaitu takut adanya celaan dengan dinisbahkannya keburukan kepadanya. Cuman ketika seseorang itu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, sehingga dia bisa beriman, mengetahui bahwasanya celaan yang bermanfaat baginya adalah celaan dari Allah, maka berarti di sini keburukan dan celaan yang dia jauhi adalah apa? Keburukan yang memang ditetapkan dalam syariat itu adalah perkara buruk. Sehingga sifat malunya diarahkan menjadi apa? Sesuatu yang selaras dengan keimanan, menjadi apa? Malu kepada Allah. Jangan sampai zat yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepadanya ternyata dia malah bermaksiat terhadapnya. Baik. Makanya dihikayatkan dari sebagian salaf, ra'aitul ma'asi madallatan fataraktuha muru'atan fasarat diyanah. Aku melihat kemaksiatan itu madallah, sesuatu yang menjadikan sebab kehinaan. Fataraktuha muru'atan, maka aku pun meninggalkannya karena menjaga muru'ah, menjaga kehormatanku. Pada asalnya demikian. Seorang misalnya meninggalkan zina karena jiwa manusia yang masih normal melihat perzinahan itu adalah apa? Madallah, sesuatu yang menghinakan. Menghinakan dirinya, menghinakan keluarganya.
Nah, tidak hanya diri sendiri, bahkan keluarganya semuanya ikut terkena dampak kehinaan itu. Maka ketika seorang meninggalkan karena apa? Karena menjaga kehormatan saja. Fataraktuha muru'atan, aku meninggalkannya karena menjaga muru'ah, menjaga kehormatan, menjaga harga diri. Fasarat diyanah, maka kemudian jadilah itu apa? Sesuatu yang bernilai agama. Kenapa? Karena seorang kalau menjaga diri dari hal-hal yang buruk akan terarah pada yang baik. Walaupun asalnya meninggalkannya karena sekedar apa tadi? Sekedar meninggalkannya karena malu, meninggalkan kemaksiatan karena malu asalnya. Tapi biiznillah, dengan terus memperkuat sifat malu ini yang mencegah seorang dari hal-hal yang buruk, maka akan menjadi apa? Bernilai iman. Maka kuatkan itu, kuatkan itu. Waqad yatawalladul haya'u minallahi ta'ala minat taqallubi fi ni'amihi fayastahyil 'aqilu an yasta'ina biha 'ala ma'siyatih. Dan terkadang lahir sifat malu terhadap Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Taqallub fi ni'amihi, yaitu dia senantiasa merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Dalam semua kehidupannya kita tidak lepas dari nikmat Allah. Maka sepantasnya orang yang berakal untuk malu kepada Allah dari menjadikan kenikmatan itu sebagai sarana untuk bermaksiat kepada zat yang memberi nikmat. Ini sungguh tidak pantas. Kita yang memberi nikmat adalah Allah, tapi ternyata nikmat itu kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah yang telah memberikan nikmat tadi. Nah, dengan memikir seperti ini, akhwan, kalau seorang mau tadabbur, mau tafakkur, akan tumbuh sifat malu. Malu tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau aku demikian keadaannya. Nah, sehingga apa? Disinilah iman. Makanya Nabi SAW tegaskan al-haya'u minal iman. Taib, bahkan al-haya, sifat malu ini semuanya baik. Sebagaimana nanti akan kita lewati dalam hadis setelahnya. Taib. Berarti ini faedah pokok dari hadis. Yang pertama, bahwasanya sifat malu merupakan bagian dari iman. Kemudian faedah berikutnya, antum tadi ingat-ingat tentang hakikat malu yang dimaksudkan dalam hadis. Nah, karena jangan sampai salah kaprah dalam memahami sifat malu, sehingga sering seseorang menyuruh untuk jangan malu-malu, bahkan harus malu. Nah, taib, harus malu, bukan jangan malu-malu, tapi harus malu. Dan terkadang karena dalam bahasa kita, istilah malu ini kan, penggunaannya macam-macam, sehingga tidak bisa juga kita jadikan istilah syar'i seperti al-haya yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ketiga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wal haya'u naw'an. Sifat malu itu ada dua jenis. Yang pertama ghariziyun. Gharizi, yaitu sifat malu yang memang sudah tertanam. Gharz, ya. Gharizi, dan tertanam dalam tabiat seseorang. Wa huwa khuluqun yamnahuhu Allah taala al-'abda wa yajbuluhu 'alaihi fayakuffuhu 'an irtikabil qaba'ihi war-radha'il wa yahuthuhu 'ala fi'lil jamil. Nah, ini kalau seorang diberi anugerah ini, sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar kepadanya, yaitu memiliki sifat malu yang tabiat, yang menjadi tabiat dia sudah memang tertanam pada sifat dasarnya, memiliki sifat dasar malu. Akhlak yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba yang menjadi tabiat dia
sehingga mencegahnya dari perbuatan buruk dan perbuatan hina serta mendorong pada perbuatan yang bagus. Makanya kawan, Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Rasul sudah dikenal bahwasanya memang beliau dikenal memiliki sifat haya yang sangat tinggi, sampai-sampai apa dikatakan, nah, hayanya Nabi, sifat pemalunya Nabi melebihi apa para wanita-wanita pingitan. Nah, dan ini dikatakan oleh Al-Hafidh, wa huwa min a'la mawahibillahi ta'ala lil 'abdi, dan ini termasuk di antara anugerah tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Termasuk di antara anugerah-anugerah tertinggi yang Allah berikan kepada hamba. Makanya utusannya adalah orang-orang yang memiliki sifat haya yang tinggi. Baik. Sebagian tabi'in mengatakan taraktud dzunuba hayaan arba'ina sanah thumma adrakanil wara. Dulu aku meninggalkan dosa hanya karena malu selama 40 tahun. Kemudian aku pun bisa mencapai tingkatan wara yang sebenarnya. Awalnya cuma karena malu saja. Makanya kita ingat juga ikhwan, kisah apa? Taubatnya siapa? Taubatnya seorang preman, yang akhirnya menjadi apa? Menjadi seorang imam. Gara-gara apa? Diberi hadis tentang masalah malu. Siapa Zakaria? Hah? La, bukan Fudail bin Iyad. Ini kisahnya lain. Kalau Fudail bin Iyad lain. Ini yang diberi hadis, yaitu hadis Nabi SAW. Naam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, berbuatlah semaumu. Diingatkan tentang sifat malu. Kalau tidak malu, berbuat semaumu, silahkan. Dan ini orang-orang dulu ya kawan. Dan bahkan tadi seorang preman saja ketika diingatkan tentang sifat malu, segera ingat. Akhirnya apa? Taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kadang juga butuh mengingatkan, malulah. Kalau seorang sudah jenggotan, sudah pakai jubah, pakai ini, kemudian tengkar di pasar misalnya, malulah. Tidak pantas. Misalnya, kemudian mencuri misalnya. Kemudian seorang sudah jenggotan, pakai kopiah, pakai jubah, kok ketika jualan dia curang misalnya, malu. Nah, dorongan itu butuhan. Walaupun awalnya seorang karena malu saja, tapi nanti lama-kelamaan akan menjadi apa? Menjadi pendorongnya karena iman. Sebagaimana disebutkan oleh para salaf kita. Ini penting kawan, ingat. Makanya di antara faidah kenapa kita butuh keluar dengan pakaian Islami, tunjukkan keislaman kita, ini untuk itu. Karena terkadang jiwa itu butuh untuk kita ajari. Karena ada sifat malu yang kedua. Kalau tadi ini ghorizi, memang tabiatnya sudah malu, tidak butuh apa? Tidak butuh kita mengajari. Nah, yang kedua, sifat malu an yakuna muktasaban, sifat malu yang butuh diupayakan. Butuh diupayakan. Karena tadinya dia memang tidak tahu malu. Orangnya tidak tahu malu, tapi setelah ngaji, setelah tahu bahwasanya sifat malu butuh diupayakan untuk menahan diri dari hal-hal yang buruk. Akhirnya dia tahu hal-hal yang tidak terpuji dia tinggalkan, berupaya untuk berubah dari hal-hal yang buruk menuju kepada yang baik. Nah, seorang wanita misalnya dulunya suka cekakaan, misalnya kalau ketawa lepas, ketika ngomong bebas, keras. Kemudian setelah mengenal sunnah, kuatkan sifat malu lah, masa akhwat. Nah, kemudian pakai cadar, pakai ini, ketawanya nyekakak, kemudian sampai kedengaran jauh.
ketika berbicara sampai keterangan jauh, ketika berjalan juga jaga kewibawaan, dan seterusnya. Ini salah satu upaya iktisabul haya. Berupaya untuk berhias dengan sifat malu. Taib. Nah, ini muktasab. Dan sifat ini akhwan butuh untuk diupayakan terus-menerus. Walaupun asalnya ada sifat malu sebagaimana telah kita lewati tadi, yang dengannya seorang terbedakan dari binatang. Asalnya manusia ada, cuman terkadang karena tertutup dengan dengan lingkungan. Dia hidup, berkembang di keluarga yang tidak menjaga sifat malu. Akhirnya hilang sifat tersebut yang butuh dia upayakan lagi setelah setelah mengenal dakwah dan seterusnya. Maka diupayakan, dikuatkan sifat malu tersebut, akhwan. Makanya tadi masuk dalam contoh yang mau saya sebutkan tentang cara untuk seorang menguatkan. Di antaranya tadi, jaga diri ketika keluar dengan tetap berpakaian islami. Karena dengan berpakaian itu seorang tahu kita keluar itu tidak hanya membawa diri kita tok. Kalaulah kita tidak memikirkan diri kita, tapi pikirkan pikirkan agama yang kita bawa. Ketika kita membawa Islam, terlebih lagi dengan ciri khas jubah ini, ciri khas jenggot, atau akhwat dengan ciri khas cadarnya. Ingat, saya keluar ini tidak hanya membawa diriku, tapi membawa nama dakwah. Sehingga dengannya seorang akan terlatih untuk memiliki sifat malu dari berbuat yang buruk. Ketika ke pasar juga malu untuk berbuat yang buruk. Baik ketika jual beli maupun ketika ketika bersama dengan orang-orang. Ini penting, akhwan. Makanya sangat disayangkan kalau para thalabah ketika keluar, misalnya ketika liburan, kemudian di luar sudah berubah menjadi Superman. Kalau di dalam pakaiannya pakaian bagus, pakaian Islami, tapi kalau sudah keluar jadi Superman. Taib, pakaiannya sudah berbeda lagi. Jangan. Karena dengan pakaian ini, ikhwan, di antara hal yang melatih kita untuk memperkuat sifat malu. Kita mau sesuatu yang buruk pakai jubah, masa mau jubah mau ikut temannya masuk bioskop. Ini tidak pantas. Misalnya, kemudian pakai jubah, pakai ini ikut teman-teman yang lain nongkrong, di geng motor misalnya. Aku pakai jubah, nggak pantas. Ini salah satu cara untuk kita mengupayakan sifat malu, akhwan. Di antaranya pakaian ini jaga. Akhwat juga demikian. Karena Karena memang butuh iktisab, butuh mengupayakan. Makanya juga ketika kita berdagang juga, kita berdagang tidak membawa diri kita ta'afun, tapi membawa dakwah. Sehingga berdagang pun sambil berdakwah, menunjukkan bahwasanya seorang muslim, seorang sunni, dagangnya itu tidak seperti keumuman manusia yang cenderung curang misalnya. Dagangnya yang jujur, dagangnya yang mudah, yang samhah, memiliki sifat sifat mudah dalam berdagang, tidak alot ketika jual beli. Hanya urusan 500 perak 1 jam tarik ulurnya misalnya. Ini alot, tidak bagus untuk seorang muslim. Karena muslim dalam berdagang samhah, mudah. Taib, tapi juga tidak bodoh, tidak mudah diapusi. Ya Afif, senyum-senyum saja tadi, mungkin ingat dirinya. Taib, barakallahu fikum. Ini diupayakan. Ada 2 sifat malu gharizi dan muktasab yang butuh diupayakan. Insyaallah taala dengan memperkuat ini, akhwan, akan semakin bagus keadaan seseorang.
Maka antum di zaman seperti ini, terutama para pemuda dan para pemudi, nah, hal yang sangat penting untuk diperbagus, memperkuat sifat malu. Perkuat sifat malu. Insya Allah kalau ada sifat malu akan banyak tertahan dari hal-hal yang buruk. Nah, makanya orang-orang kufar mengupayakan agar sifat ini tercabut dari diri-diri kaum mukminin dan mukminah, dengan menganggap bahwasanya al-haya itu menjadikan orang keterbelakangan. Ayo para wanita keluar dari rumah. Nah, karena apa? Ketika di rumah terbelakang, ini kan berupaya untuk apa? Mengoyak sifat malu, menghilangkan sifat malu dari para wanita, sehingga mereka ikut berbaur dengan lelaki di jalanan, di pasar, di tempat-tempat kerja. Pertama kali yang dicabut sifat malu dari mereka. Karena ketika tercabut sifat malu dari para wanita, akan terjadi keburukan yang banyak. Sebagaimana kita lihat senantiasa bertambah keburukan-keburukan tersebut dari zaman ke zaman. Naam, yang Nabi SAW telah peringatkan dalam banyak hadis, fattaqud dunya wattaqun nisa. Naam, hati-hati dari para wanita. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Naam, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah anugerahkan naam sifat haya ini, ya kawan. Naam, karena memang kedua sifat haya dengan iman dua hal yang terus-menerus bergandengan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illallah. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.